Tercatat ada 6 pemain keturunan di skuad timnas Indonesia yang tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Sintayong di Instagram. Apakah beberapa nama di bawah ini tidak menggugah salam perpisahan di Instagram karena terlibat konflik dengan Sintayong jelang laga timnas Indonesia versus Cina pada Oktober lalu? Ya, sudah bukan rahasia lagi bahwa Sintayong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik sejumlah pemain kelar laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Akibatnya Sintayong menurunkan formasi di luar nalar saat timnas Indonesia menghadapi Cina 5 hari kemudian. Berikut 6 pemain keturunan yang tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Sintayong di Instagram dikutip dari Oke Bola. Yang pertama adalah Elkan Bagot, Sain Patenama, Eliano Reinders, Calvin Verdong, Sandy Walsh, dan yang terakhir ada Messi Girls. Isu tentang konflik atau kisruhnya di locker room ya, di ruang ganti para pemain timnas ini sebentar terdengar karena untuk rumornya sendiri para pemain ini mempunyai ide ataupun mempunyai saran mungkin ya untuk ke pelatih Sintayong. Nah, isunya Sintayong sendiri beget ataupun kalau kesarannya nggak memainkan pemain gitu loh, nggak yang mengkritisi tentang pelatih, katanya mendahului pelatih. Nah, ini kan juga sebenarnya kurang tepat juga ya untuk kasus ini ya, karena untuk persepak bola ini kan kerja sama tim ya kan. Kalau saran untuk pemain bagus kenapa nggak dipakai kan, seperti itu. Nah, ini isunya inilah yang membuat PSSI memberikan suatu tindakan yang pemecatan Sintayong sendiri. Nah, ini terlarut dengan pembahasan kemarin ya. Ini pun yang bilang Sintayong pas bagus-bagusnya ini malah dicepat. Nah, di belakang itu kita nggak tahu loh, ada konflik seperti itu juga tahu. Yang namanya pemain tim kan juga butuh kenyamanan ya. Nah, isunya ini tentang Sintayong sendiri terjadi di locker room, mungkin juga kurang komunikasi ya, yang katanya Sintayong sendiri kan juga bahasa Inggrisnya juga kurang bagus ya kan, mungkin itulah dari segi itu. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari teman-teman, kita bisa lihat dari video berikut ini. Mari kita kembali dengan apa yang terjadi sebetulnya di locker room. Kita sudah dengar bahwa ini bahkan dinamika yang cukup serius, kata Pak Erik, sudah terjadi ketika sebelum Indonesia melawan China. Ya. Jadi what happened Pak di locker room? Ya saya nggak bisa ngomong kan, udah ditulis sama, saya nggak etik lah. Nah, sama kalau sekarang saya mesti describe what's going on terjadi di China, saya mau debat lagi, oh ini pemain yang sudah dinasihati nggak mau dipakai, oh kenapa ada pemain muda yang sudah menjadi bagian daripada strategi besar nggak dipanggil, ya saya menjelekkan partner saya yang sama-sama ini udah fight dengan saya sama-sama berapa bulan ini dong, gitu. Ya, itu. Ya kan, jadi ya. Tapi ada 3 masalah itu ya Pak. Tadi contoh-contoh yang Bapak sebutkan. Ya tadi saya bilang komunikasi, ya kan, strategi, ya trust, ya ini kan yang memang. Dan gini loh, jangan juga saya bicara ini terus menjadi sesuatu yang sensitif di bola itu. Ya begini memang problemnya, makanya bola itu sebuah industri atau sebuah kegiatan yang intangible-nya paling tinggi. Kenapa? Anything can happen. Mark Klok bilang komunikasi STY dengan pemain ini bermasalah, terutama soal bahasa. Bahkan Mark Klok sampai bilang STY ini diktator. Kalau ada pemain yang berdebat sama dia, mencoba debat sama dia, itu langsung dianggap pembangkang, langsung bisa dimarahin dan tidak akan dipakai atau tidak akan dimainkan. Duh, siap-siap deh, Mark Klok bakal diserang, bakal dihujat habis-habisan. Gue nggak tahu apakah sudah atau belum, tapi gue rasa dia akan dihujat. Lalu apa intinya dari pernyataan Mark Klok ini? Menurut gue ya ini adalah perbedaan culture, perbedaan budaya dari Asia terutama dengan Eropa. Bahwa pemain-pemain Eropa yang dari kecil ditanamkan mindset Eropa ketemu dengan sosok pelatih yang apalagi dari Korea yang menganut Asia, yang harus sopan, yang harus nurut, yang harus pokoknya dia di respect. Mungkin ibaratnya respectnya orang Eropa, cara respectnya orang Eropa dengan cara respect orang Asia kan beda. Nah, ketika itu terjadi ada kesalahpahaman, wajar. Orang bahasa aja nggak bisa, bahasa Inggris gimana? Itu soal komunikasi yang paling standar loh. Orang bilang juga, kenapa dia nggak dari awal
kalau masalah komunikasi bahasa, ya dari awal aja pemainnya beda sama sekarang. Sekarang sudah banyak pemain diaspora yang notabene semua squad bahkan bisa ngomong bahasa Inggris. Yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris siapa sekarang? Cuman pelatihnya. Pemainnya bisa semua. Itu yang pertama. Dia sudah 5 tahun di sini, belajar aja nggak mau bahasa Inggris, belajar aja nggak pernah, baru akhir-akhir ini bahasa Indonesia. Itu yang kedua. Dan kembali lagi soal diktator ini, ya gue sih bisa memahami. Inilah yang menjadi alasan bahwa ujung-ujungnya harus pelatih dari Eropa, bahkan dari Belanda yang punya culture sama, yang bisa memahami pemain yang dia miliki itu karakternya seperti apa, itu yang dipilih. Pro kontra silahkan. Yang tahu isu dapur, yang tahu yang terbaik, yang pembuat keputusan, yang gaji pelatih itu PSSI. Ingat, PSSI, bukan kalian. Kecuali kalian patungan gaji pelatih, masih silahkan protes. Oke? Tinggal tunggu aja. Dia itu belum main udah dihujat-hujat pelatihnya. Kasihan, tunggu aja. Kita nggak ada yang tahu di belakang layar seperti apa. Kalau pemain lebih happy, kalau pemain justru lebih all out, gimana? Segitu dulu. Ya, menurut gua salah betul ya kalau kita masih berlarut-larut kecewa dengan keputusan atau dengan pemberhentian Coach Sinteyong. Karena apa? Karena terjadinya pergantian kepelatihan itu sudah hal biasa di tim nasional maupun di level klub. Ini saran gua buat teman-teman yang masih kecewa dengan pemberhentian Coach Sinteyong, baiknya nonton nih wawancara eksklusif Pak Ketum PSSI dengan Metro TV. Kalau gua menggarisbawahi terkait dengan suasana locker room. Nah, ternyata semua masalah, ini analisa gue ya, ternyata masalah-masalah besar ya salah satunya terjadi di locker room. Biasanya terjadi antara pemain dan pelatih. Entah itu terkait dengan taktik ataupun dan lain sebagainya. Nah, di locker room ini idealnya itu terjadi diskusi, apalagi di saat tengah pertandingan. Ketika pertandingan istirahat, itu biasanya normalnya itu terjadi diskusi antara pelatih, sharing, babak pertama itu seperti ini, lawan melakukan ini, dan komunikasi ini ya harus dibuka. Jangan sesekali seorang pelatih menolak semua masukan dari pemain. Dan juga di locker room ini seorang pelatih harus mampu memanajemen, dalam artian menjaga mental pemain, menjaga konsentrasi pemain, serta fokus pemain. Dan satu hal lagi nih, buat teman-teman fans dari timnas Indonesia, termasuk gua juga, jadi nggak ada ceritanya kultus terhadap seseorang itu akan berakhir baik. Terbukti kultus terhadap seseorang yang ada malah kecewa. Seperti ketika Coach Sinteyong diberhentikan. Nah gitu aja dah. Penutupnya ya. Jadi kita harus menjadi fans yang wajar, yang waras ya. Jangan melihat orangnya, jangan baperan ya. Tapi melihat kinerjanya dari seorang pelatih. Kalau kita melihat ke orangnya, ya tadi kita kecewa yang ada. Locker room, you have to win the locker room. Iya kan. Nah, Lalu selain locker room itu Pak, secara taktikal memang Anda yakin dengan seorang loh, kan ada tim, Patrick Kluivert? ada tim. Itu tadi sedikit pernyataan teman-teman, juga ada sedikit selingan dari Pak Erick Thohir ya, yang menyebutkan bahwasanya problemnya ini sebenarnya berpusat di locker room ya, di locker room yang pertama, yang kedua dari segi komunikasi ya. Nah benar tadi ya, salah satu netizen menyebutkan bahwasanya kalau di ruang ganti, nah ini untuk pengalaman saya di SSB dulu ya, di SSB dulu dari segi permainan pelatih. Nah pelatih selain memberikan strategi ataupun taktik, nah di locker room ini adalah tempat dimana mental para pemain ini dijaga dan ditingkatkan itu loh. Enggak, isunya atau rumornya ini dari segi Coach Sinteyong sendiri tidak mau mendengarkan masukan di dalam pemain-pemain. Nah, sedangkan untuk pemain timnas senior sendiri kan kita udah tahu ya, banyak yang diaspora, banyak yang dari Belanda, yang pastinya kan ini mayoritas pasti kan bahasa Inggris lah ya, bahasa Inggris. Sedangkan Sinteyong sendiri nggak bisa bahasa Inggris itu loh, udah 5 tahun di sini, kenapa kalau nggak belajar ya, bener sebenarnya dari pertanyaan tadi. Nah mungkin dari segi
pendapat dari teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Janganlah kita baper ya, janganlah kita baper tentang pemecatan Sintayong sendiri. Toh ini juga untuk kita ya, untuk fan timnas Garuda ya, untuk timnas yang waras, harusnya kita mensupport untuk timnas untuk kedepannya ya. Mungkin itu sedikit video dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa